Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik mahasiswa, sekarang kita mulai bab 1 untuk mata kuliah elemen mesin mengenai pendahuluan. Yang pertama, itu kriteria perancangan. Nah, meskipun kriteria yang digunakan oleh seorang perancang adalah banyak, namun semuanya tertuju pada kriteria berikut ini. Ini maksudnya, masing-masing perancang itu punya kriteria-kriteria yang berbeda-beda, tetapi pada intinya itu ada 6 ini. Ya, mungkin bisa 10, bisa 8, tetapi semuanya ya intinya itu minimal itu 6 ini. Kalau 6 kriteria ini tidak terdapat pada kriteria perancangan suatu alat atau mesin, maka alat yang dibuat itu pun akan mengalami kegagalan. Baiklah, saya akan menjelaskan keenam kriteria yang pokok ya, ketika seorang perancang atau seorang pembuat alat ya, itu ingin membuat alat atau mesin, maka yang pertama harus dilakukan itu yang pertama function atau fungsi pemakaian suatu alat atau mesin. Alat itu banyak sekali. Ada alat perontok kedelai, ada alat penggiling tepung, ada alat parut kelapa, ada alat gilingan tebu, macam-macam yang kita jumpai. Ya. Saya mengambil contoh alat untuk membuat keripik tempe. Nah, ini karena bisa diurai dengan lebih gamblang. Tempe, jadi kita harus mengenali dulu fungsinya alat itu ya. Untuk apa? Untuk memotong tipis-tipis tempe ya. Kemudian berapa ketipisannya itu atau tebalnya itu berapa. Nah, kita harus mengurai. Yang kita inginkan misalnya tipisnya itu atau ketebalannya itu 1 mili. Nah, terus kemudian ya kita pelajari bagaimana cara memotong tempe tipis-tipis tadi dengan ketebalan 1 mili. Itu kita praktekkan dulu dengan pisau. Maka kita harus pelajari pisau itu tebalnya berapa, ketajamannya bagaimana, kemudian gerakan pisaunya itu lurus atau memutar atau kombinasi lurus dan memutar. Nah, itu harus dikenali untuk bisa memotong tempe tipis-tipis tadi. Nah, kedua itu safety atau keamanannya. Jadi alat itu dibuat itu seaman mungkin, dilindungi pisaunya ya, sehingga orang yang menggunakan alat itu atau operatornya itu tidak mengalami kecelakaan-kecelakaan ya. Misalnya kena potong pisau ya, kena pisau potongnya, kena setrum dari motor listriknya ya, dan sebagainya, atau kena pelumasnya, atau mungkin tempenya itu kena pelumasnya. Nah, ini jangan sampai terjadi. Aman. Jadi aman dari segi operatornya, orang yang mengoperasikan, juga aman dari segi produknya. Jangan sampai aman dari operatornya tetapi produknya sendiri menjadi tidak higienis. Gitu. Kemudian yang ketiga, reliability atau dapat diandalkan. Jadi setelah alat itu dirancang, ya diperkirakan alat itu tidak rewel nantinya, tidak mudah mengalami gangguan-gangguan
Kemudian kos atau biaya. Jadi biaya untuk memproduksi itu diusahakan semurah mungkin. Ya, karena pada akhirnya nanti alat itu juga akan dijual. Alat itu akan dijual. Jadi harus dijual dengan semurah, bisa bersaing secara nasional. Bukan bersaing secara internasional. Kenapa saya katakan begitu? Nah, yang bikin tempe itu kan hanya Indonesia. Ya, di Singapura, di Malaysia kan nggak ada tempe. Itu makanan khas negara Indonesia. Jadi tujuan alat itu memang kita harus mengetahui, ya, harus mengetahui. Jadi standarnya ya cukup standar nasional Indonesia saja, tidak perlu pakai standar internasional. Jadi ini penting yang nomor 4. Jadi semuanya ini memang penting, 1 sampai 6 ini penting semua. Ya. Kemudian 5 itu manufakturability atau dapat diproduksi. Nah, ini alat itu dirancang mulai dari pertimbangan nomor 1 sampai ke 4 tadi itu, ya, kemudian harus dapat diproduksi. Lupa alat kok nggak bisa diproduksi. Nah, kita harus mengetahui kendala-kendalanya. Kalau kita bikin alat memotong tempe, ya, menjadikan produk keripik tempe dengan ketebalan 1 mili, ya, itu suatu yang kelihatannya mudah, tetapi setelah diproduksi ternyata sulit. Kenapa? Karena tempe itu di situ ada ragi, ya, ada kedelai. Kedelai sendiri itu kalau diukur kurang lebih sekitar 5 mili dan kita mau motong 1 mili. Nah, tempe ini di sekitar kedelai ini menjadi satu dengan ragi. Ketika dipotong, itu ternyata kedelainya itu lepas-lepas semua. Tidak menyatu dengan raginya. Karena apa? Kekerasan kedelai dengan kekerasan ragi itu berbeda. Setelah dipotong, ternyata kedelainya terlepas dari campuran dengan ragi tadi. Nah, berarti kan gagal. Memang alatnya bisa diproduksi, tetapi produknya itu mengalami kegagalan karena tempenya itu rusak. Belum lagi ketebalannya. Ketebalannya harus 1 mili, ternyata 1,5, misalnya seperti itu, 1,5 mili. Itu dinyatakan gagal. Artinya ya gagal produksi. Memang bisa diproduksi tapi gagal. Nah, seperti itu. Jadi tidak gampang. Saya kan sudah berapa kali membimbing mahasiswa membuat alat, tapi kan setelah dibikin gagal gitu. Dan ini dialami oleh banyak perancang gitu loh, banyak perancang. Saya sering terima laporan, cuman tidak saya sebutkan saja. Kemudian yang keenam, marketability, dapat dipasarkan. Jadi jangan sampai sudah dibikin, ya, suatu alat ternyata nggak bisa dijual. Kenapa? Ya ternyata kriteria 1 sampai 5 ini nggak bisa dipenuhi. Misalnya harganya mahal, kalah bersaing. Kemudian setelah diuji coba, ya sering mengalami gangguan. Kemudian kurang aman dan sebagainya. Nah, itu uji market namanya. Nah, kriteria 6 ini kriteria yang penting sekali. Kemudian pertimbangan-pertimbangan tambahan ini ya Anda pelajari sendiri, mahasiswa baca sendiri nanti diktatnya. Kita berikan file dokumen, ya. Kemudian prosedur umum dalam perancangan mesin, ya. Masalah perancangan mungkin bisa diselesaikan dengan banyak cara. Jadi prosedur umum untuk menyelesaikan masalah perancangan adalah sebagai berikut. Jadi ini solusi umum, ya. Yang pertama, mengenali kebutuhan atau tujuan. Jadi
Yang pertama, membuat pernyataan yang lengkap dari masalah perancangan, menunjukkan kebutuhan atau tujuan, maksud dari mesin yang dirancang. Jadi tadi mengenali kebutuhan atau tujuan. Alat membuat keripik tempe, ya, alat untuk potong keripik tempe. Nah, kita harus mengenali masalah-masalah tadi. Misalnya masalahnya kedelainya terlepas dari adonan. Itu kenapa? Ya, kita pertimbangkan ketajaman dari pisaunya. Kemudian yang kedua, gerakan dari pisaunya. Kita harus menemukan dengan menguji coba cara manual dulu. Seperti apa perlakuan daripada tempe yang bisa dipotong tipis-tipis 1 mili, misalnya seperti itu. Nah, itu harus diuji coba berkali-kali sebelum dibikin alat. Karena kalau tidak diuji coba cara manual dulu, kemudian bikin alat, alatnya sudah jadi dengan biaya sekian juta, ternyata, nah kan gitu, ternyata tidak berhasil. Nah, makanya diuji coba secara matang, ya. Nah, kemudian yang kedua, mekanismenya. Jadi kita pilih mekanisme atau kelompok mekanisme yang mungkin. Jadi mekanismenya seperti apa? Gerakan pisaunya seperti apa? Kemudian digerakkan oleh motor atau gerakan secara manual diputar dengan menggunakan tangan kita. Manual itu dengan tangan itu ya. Kemudian kalau dengan motor listrik itu dengan mekanisme seperti apa? Gerakan-gerakannya dari motor listrik, kemudian memakai transmisinya pakai apa, pakai belt pule atau roda gigi, nah, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, analisis gaya. Nah, tentukan gaya aksi pada setiap bagian mesin dan transmisikan pada setiap bagian mesin. Jadi kita analisa gaya-gayanya itu, ya. Kita perlu pertimbangkan untuk apa gaya-gayanya ini. Nah, kalau misalkan memotong tempe itu perlu gaya yang kecil, kemudian akhirnya daya kecil, akhirnya dipilihlah motor yang kecil dengan gaya yang ya seukuran dinamonya mesin jahit itu, ya dengan dayanya sekitar 30 watt. Nah, sekitar 30 watt. Nah, kalau memang bisa dengan daya 30 watt, akhirnya ngirit setrum listrik. Untuk apa kita rencanakan motor listrik dengan daya seukuran pompa sanyo itu 125 watt? Nah, sehingga bisa menjual dengan harga yang murah. Itu perlunya analisa gaya-gaya. Karena untuk motong menjadi keripik tempe, memotong menjadi keripik singkong, memotong menjadi keripik kerupuk ya, kerupuk dengan bahan dari tepung tapioka itu kan pasti alot sekali dengan gaya yang lebih besar lagi. Itu beda-beda. Nah, kita harus bisa mengenali yang seperti itu. Kemudian yang keempat, pemilihan material. Nah, itu harus dipilih material yang sesuai, murah mungkin, sekecil mungkin ukuran-ukurannya. Sehingga nantinya ujung-ujungnya uang. Ekonomis atau tidak. Selalu begitu. Analisa gaya ujung-ujungnya juga menentukan daya listriknya sekecil mungkin. Sehingga dipilih motor dengan harga yang semurah mungkin. Pilih materialnya juga pilih material yang semurah mungkin. Gitu. Kemudian yang kelima, rancang elemen mesin maksudnya itu ukuran dan tegangannya. Jadi kita nanti menentukan bentuk ya bagian-bagian dari mesin tadi, misalkan pule. Kalau emang pulenya ukuran kecil bisa kecil, bentuknya ukurannya lebih kecil, bentuknya lebih sederhana. Nah, itu kita pilih. Ya, kalau tegangannya kecil ya kita buatkan material yang kecil juga. Kemudian yang keenam, modifikasi. Modifikasi itu merubah-rubah bentuk
Ya tujuannya kalau memang bisa dirubah bentuknya menjadi sederhana, bentuknya menjadi lebih kecil, lebih tipis, ya bentuk daripada komponen-komponen alat itu. Nah, yang ujung-ujungnya menghemat biaya produksi. Selalu diarahkan semuanya kepada ekonomi semurah mungkin. Yang ketujuh, gambar detail. Jadi gambar detail ini semuanya setelah dirancang, dipilihkan alat-alat apa namanya komponen-komponennya, lalu digambar secara utuh, ya, secara utuh suatu gambar alat yang akan dibikin. Digambar dulu, kalau gambar ya nggak bisa dibikin, nggak bisa dengan kata-kata saja. Terus setelah itu yang kedelapan, diproduksi. Jadi komponen-komponennya itu ya setelah digambar bisa diproduksi di bengkel. Nah ini pertimbangan-pertimbangan umum, ya prosedur-prosedur umum, ya yang harus dilewati, ya langkah-langkahnya itu harus dipatuhi oleh seorang perancang. Ya misalnya tanpa gambar detail sulit sekali gambar, ya nggak akan bisa diproduksi. Orang produksi ini berdasarkan gambar. Kalau Anda datang ke bengkel menjelaskan alat dengan kata-kata, dengan gerakan tangan, ya nggak akan bisa. Nah ini langkah-langkahnya kalau dibuatkan diagram alir tuh kira-kira seperti ini. Kemudian pertimbangan umum ini, ya ini bisa Anda pelajari sendiri, ya supaya video ini tidak terlalu panjang. Tapi pada intinya ini mengacu kepada delapan ini, ya pada intinya begitu. Ya. Pertimbangan umum ya diperluas lagi lah begitu ya. Kemudian sebab berikutnya standar, kode, dan peraturan perintah dalam desain. Jadi ketika seseorang itu ingin mendesain, ya yang mana komponen-komponen dari elemen mesin itu bisa distandarkan, ya tujuannya supaya mesin buatan Indonesia bisa dijual ke Cina, mesin buatan Indonesia bisa dijual ke Thailand. Nah, itu karena di situ ada standarnya, sehingga ketika ada kerusakan-kerusakan pada bagian alat itu tidak perlu beli lagi spare part ke Indonesia, misalkan dijual ke Cina. Ini fakta, ini bukan contoh yang mengarang-arang. Alat kita itu juga banyak yang dijual ke Cina. Saya sendiri pernah melihat ada eksportir dari Wonogiri di sini. Wonogiri itu Jawa Tengah bagian timur. Itu kerjasama dengan Cina. Cina itu juga sering pesan ke dia. Itu ada standarnya. Standar komponen itu nanti nggak perlu lagi beli spare part ke Indonesia. Karena kalau beli spare part aja itu menjadi mahal. Indonesia juga begitu. Beli alat ke Cina, maka ketika ada kerusakan pada bagian-bagian mesinnya itu, ya misalkan sensornya, kemudian roda giginya, itu bisa dibeli secara standar di Indonesia. Tidak perlu lagi beli spare part ke Cina. Nah, kemudian standar adalah didefinisikan sebagai kriteria, aturan, prinsip, dan gambaran yang dipertimbangkan oleh seorang ahli sebagai dasar perbandingan atau keputusan, ya, sebagai model yang diakui. Kemudian kode adalah koleksi sistematis dari hukum yang ada pada suatu negara atau aturan yang berhubungan dengan subjek yang diberikan. Jadi kode baut misalnya M25 misalnya seperti itu. Jadi kode-kode. Kemudian peraturan perintah adalah peraturan-peraturan yang berkembang sebagai hasil perundang-undangan untuk mengontrol beberapa area kegiatan. Nah, ini contohnya yang untuk Amerika, ini standarnya ANSI misalnya. American National Standard Institute. Ini institut
standarisasi nasional Amerika. Nah, kemudian SAE, Society of Automotive Engineer. Jadi di sini perhimpunan insinyur otomotif. Ya, ini juga Amerika, biasanya standar untuk minyak pelumas. Ya. Kemudian ASTM, American Society of Testing and Material. Jadi perhimpunan orang-orang Amerika, ya, untuk menguji material. Ya. Artinya untuk pengujian dan material-material. Nah, jadi kalau misalnya uji tarik itu ada standarnya, uji tekan ada ukuran standar dari spesimen, materialnya apa itu ada standarnya sendiri, ya, dan sebagainya. Kemudian IC itu American Iron and Steel Institute, jadi institut besi dan baja Amerika. Biasanya untuk material IC 1040, 1040. Jadi baja, ya, stainless, ya. Jadi dan sebagainya itu ada kode-kodenya. Misalnya 1040, 1034 dan sebagainya itu ada standarnya. Nah, ini kalau orang beli material ya dengan mengikuti ini, kemudian ini pengujian mengikuti ASTM dan sebagainya. Nah, bab 1 sudah selesai sampai di sini. Ya, mahasiswa diharapkan membaca berulang-ulang, ya. Karena diharapkan nantinya Anda selesai elemen mesin 3, 1, 2, dan 3, Anda bisa merancang suatu alat. Ya. Rancang suatu alat yang difasilitasi oleh mata kuliah perencanaan elemen mesin. Jangan sampai mahasiswa selesai kuliah elemen mesin 1, 2, dan 3, mahasiswa masih kebingungan. Walaupun dapat nilai A, ya, tetapi kalau kebingungan, itu artinya mahasiswa itu hanya mengejar nilai, tapi tidak paham. Dan itu akan merugi sendiri. Karena kalau Anda itu untung, dan Anda paham, maka Anda ketika menjadi sarjana, maka Anda tidak kebingungan. Anda bisa membuat alat, dan Anda bisa menjual. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.